One, two, three. Siswa SMA Masami sedang menginap di rumah Tomoko temannya. Tomoko sedang menceritakan cerita horor tentang seorang anak sekolah pergi ke Izu bersama keluarganya. Mereka tinggal di sebuah kabin. Dia ingin keluar dan bermain, hanya saja ada siaran TV yang nggak ingin tuh anak lewatkan. Tuh anak merekamnya ke VCR di ruangan itu. Tapi ternyata kanal yang ada di kabin tersebut berbeda dengan di Tokyo. Lanjut cerita Masami, di sana juga tidak ada stasiun yang memakai kanal itu. Jadi nggak ada apapun yang bisa direkam. Tapi saat tuh anak memainkannya di rumah, seorang wanita muncul di layar dan bilang, "Kamu akan mati dalam seminggu." Anak itu mematikan videonya, kemudian telepon berdering. Di telepon itu ada suara mengatakan, "Kau sudah menontonnya." Dan anak itu mati seminggu kemudian. Setelah bercerita, Masami tertawa. Tapi Tomoko dengan memasang wajah serius dan takut mendengarkan cerita dari Masami. Melihat wajah Tomoko yang terlihat serius, Masami bertanya, "Kenapa?" Tomoko bertanya ke Masami yang menceritakan hal tersebut. Masami menjawab, "Jika semuanya membicarakannya." Tomoko mencoba menebak apakah Yoko yang menceritakannya, tapi Masami menjawab bukan. Tomoko akhirnya bercerita jika dia pernah menonton video aneh itu bersama Yoko dan juga yang lainnya. Masami bertanya, "Apa benar kalian pergi ke suatu tempat?" Tapi Tomoko menjawab jika ada hal-hal aneh yang terjadi di sana. Tomoko melanjutkan kembali ceritanya. Jika pada malam itu, temannya Iwata menemukan video aneh dan mereka semua menontonnya. Tomoko sulit mengatakannya tentang isi video itu. Begitu videonya selesai, telepon berdering. Tapi saat diangkat tidak ada suara di telepon tersebut. Mereka berdua terdiam dengan mimik yang serius. Tomoko mengatakan jika semua orang tahu cerita itu. Dan hari ini sudah seminggu. Mereka berdua diam. Masami dengan wajah khawatir mencoba mencairkan suasana jika Tomoko hanya mencoba menakutinya. Tiba-tiba saja Tomoko tertawa. Ternyata dia mengerjai Masami. Tapi dengan keingintahuan Masami menanyakan ke Tomoko, apakah benar dia menghabiskan malam itu bersama Iwata? Tomoko mengangguk. Mereka pun bercanda dan tertawa. Tapi tiba-tiba suara telepon berdering yang membuat mereka berdua kaget. Mereka saling berpandangan dan jam menunjukkan setengah 10 lewat 40 menit. Mereka terdiam dan merasa tidak yakin jika itu suara telepon berdering. Masami lari untuk mengangkat telepon. Tapi di depan telepon tersebut mereka ragu untuk mengangkatnya. Dengan wajah takut dan gemetar, akhirnya Masami pun mengangkat teleponnya. Masami tertawa. Dan ternyata yang menelpon adalah ibunya Tomoko. Masami memberikan telepon itu ke Tomoko sambil tertawa. Dia mengatakan ke ibunya jika ada teman yang menginap di rumah untuk menemani dia. Setelah mengakhiri teleponnya, mereka berdua tertawa lepas, merasa lega ternyata ibu Tomoko yang menelpon. Masami bangkit dan bilang ingin mandi. Tomoko menunggunya sambil membuat minuman. Saat membuka kulkas, tiba-tiba ada suara TV menyala sendiri. Dan dia pun mematikannya. Saat dia balik ke dapur untuk minum, tiba-tiba dia mendengar suara aneh. Dia hanya melirik dan takut untuk menengoknya. Tapi saat dia menengok ke belakang, Reiko Asakawa, bibi Tomoko, seorang jurnalis yang menyelidiki legenda urban ini, mewawancari 3 teman Tomoko. Dia mengatakan jika semuanya membicarakan tentang video kematian itu dan menanyakan apakah temannya tahu tentang video itu. Teman Tomoko menjawab jika dia mendengar ada wanita menakutkan yang mengatakan kau akan mati seminggu lagi.
Dan katanya wanita itu muncul saat sedang menonton acara TV malam dengan kanal lokal di Izu. Dan kemudian telepon berdering. Reiko menanyakan lagi, apa benar ada yang mati seminggu kemudian? Mereka tidak ada yang tahu apakah ada yang mati atau tidak. Tapi, salah satu dari ketiga siswa tersebut menceritakan jika ada murid SMU kenalannya mengatakan jika ada seorang wanita yang menontonnya tiba-tiba mati di dalam mobil ketika kencan dengan pacarnya saat mobil terparkir. Wanita itu ternyata menonton videonya. Berita kematian itu ternyata ada di koran beberapa hari lalu. Reiko menanyakan dari sekolah mana anak itu. Dia tidak tahu dari sekolah mana karena temannya mendengar cerita itu dari temannya dia. Saat di kantor, dia dihampiri teman sekantornya, menceritakan sekitar 10 tahun yang lalu seorang bintang terkenal bunuh diri. Orang-orang melihat arwahnya di TV. Reiko menimpali, tapi kali ini semua orang menyebutkan Izu, peninsula karena suatu alasan. Temannya menanyakan soal asal cerita tentang wanita dengan bibir robek. Reiko menjawab dari Gifu. Ada kecelakaan tragis di sana, dan dari situlah bermula tentang wanita dengan bibir robek. Cerita tersebut dimulai ketika orang-orang satu persatu mati dengan mengenaskan. Saat akan berjalan pulang, dia melihat koran dan membacanya. Di koran tersebut ada berita pasangan muda ditemukan mati di mobil. Ada juga berita remaja 19 tahun dari Tokyo dan gadis 17 tahun dari Yokohama ditemukan mati di mobil pada pagi hari 6 September. Okazaki kaget dikira Reiko sudah pulang. Tiba-tiba saja Reiko meminta bantuan Okazaki untuk mencari tahu di mana gadis yang meninggal yang ada di berita koran tersebut. Okazaki akhirnya membantunya. Reiko akhirnya sampai di apartemennya. Dia memiliki satu anak laki-laki bernama Yoichi. Reiko adalah single mom dan sudah bercerai dengan suaminya. Anaknya sudah menunggunya dan dia pun meminta anaknya untuk menunggunya mengganti pakaian. Setelah selesai, dia menanyakan ke anaknya, apakah kakek menelpon? Anaknya menjawab tidak. Anaknya menghampirinya dan menanyakan soal kematian Tomoko. Karena tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya soal Tomoko, Reiko menjawab Tomoko meninggal karena sakit. Tiba-tiba saja anaknya menanyakan lagi, apa orang muda juga mati? Reiko menjawab, terkadang mereka terkena penyakit. Tapi dia meminta kepada anaknya untuk tidak mengatakan kepada bibi Yoshiki, ibu Tomoko, karena itu akan sangat menyakitkan bagi bibinya. Akhirnya mereka tiba di kediaman Tomoko untuk menghadiri pemakaman ponakannya. Kesedihan menyelimuti suasana rumah itu. Reiko menemui ayahnya dan menanyakan kakaknya. Ayahnya mengatakan jika kakaknya sedang tidur dan tidak boleh diganggu. Reiko pun pergi dengan Yoichi bersama kakeknya. Yoichi melihat foto sepupunya Tomoko. Dia meletakkan jari telunjuk ke keningnya. Salah satu saudara menanyakan perihal kematian Tomoko. Reiko menjawab tidak tahu. Saudaranya juga menceritakan jika polisi telah mengautopsi Tomoko, tapi tak ada tanda-tanda kriminal. Dan orang sering mati tanpa sebab. Dan mereka tak pernah membuka peti matinya, dan itu membuatnya aneh. Yoichi tiba-tiba saja berjalan ke arah tangga. Dia melihat ada seseorang berjalan di tangga, seperti Tomoko. Dia pun mengikutinya sampai ke lantai atas tanpa rasa takut. Akhirnya dia menuju kamar Tomoko. Gelap dan sunyi, tapi Yoichi tidak merasa takut sama sekali. Dia melihat banyak barang-barang Tomoko di meja, dan tiba-tiba dia fokus ke arah televisi. Saat sedang fokus ke televisi, tiba-tiba saja ibunya memanggilnya, melarangnya untuk tidak bermain ke kamar Tomoko. Yoichi balik lagi melihat televisi, tapi ibunya tidak peka apa yang anaknya rasakan. Oh ya, Yoichi ini punya indera keenam ya, turunan dari bapaknya. Makanya dia bisa merasakan sesuatu yang ada di rumah itu. Akhirnya, ibunya menyuruh dia turun dan tiba-tiba ponsel berdering. Dan dia meminta Yoichi untuk turun duluan. Okazaki menelpon.
dan dia memberitahukan jika dia telah menemukan namanya dan dia bersekolah di Seikei Girls School di Yokohama. Saat dia keluar rumah, dia mendengar ada beberapa siswa sedang mengobrol. Siswa tersebut menyebut Yoko lalu Iwata. Reiko menghampirinya dan menanyakan apa wanita yang mati di mobil itu teman kalian juga? Tapi ketiga siswa tersebut tidak menjawab. Sampai akhirnya ada salah satu siswa mengatakan jika semuanya mati di hari yang sama. Yuko dan Tomoko. Iwata yang mengalami kecelakaan motor juga. Mereka telah melihat video itu. Reiko bertanya dan heran. Video? Siswa itu mengatakan jika Yoko pernah cerita, mereka semua menonton video aneh. Ketika video selesai ditonton, telepon berdering. Reiko pun menanyakan di mana Tomoko menonton pada saat itu. Siswa tersebut menjawab jika mereka semua pergi ke suatu tempat. Ada seorang gadis yang bersamanya saat Tomoko mati. Wanita itu menjadi gila dan dirawat di rumah sakit. Dia pun tak pernah beranjak dari TV. Reiko dan petugas polisi menonton rekaman kematian seorang wanita. Polisi tersebut mengatakan wanita itu bernama Suji Yoko, 17 tahun murid senior di Seike Girls School. Lelakinya bernama Nomi Tadiko, 19 tahun, mahasiswa junior. Dan pintu mobilnya terkunci. Saat polisi itu melihat mayat wanita itu, dia mengatakan jika dia tidak pernah melihat mayat seperti itu. Penyebab kematiannya tidak diketahui sampai sekarang. Jantungnya tiba-tiba berhenti. Reiko menebak mungkin siswa itu mabuk. Tapi berdasarkan otopsi tidak ditemukan wanita itu minum alkohol. Polisi itu pun mengatakan lagi jika mereka berdua keluar bersenang-senang. Kemudian mereka tiba-tiba mati di dalam mobil dan itu tidak masuk akal sama sekali. Saat pulang dari kantor, Reiko mampir ke rumah kakaknya, rumah orang tua Tomoko. Dia melihat kakaknya duduk diam di meja dapur. Masih ada kesedihan di raut wajah kakaknya. Tapi Reiko tidak ingin mengganggunya. Dia melihat sekeliling rumah dan tiba-tiba fokus ke televisi. Tiba-tiba kakaknya menanyakan soal Yoichi yang ikut melawat ke rumah. Reiko mengatakan jika Yoichi naik ke atas dan bermain di kamar Tomoko. Reiko berjalan menuju lantai atas. Saat hendak ke kamar Tomoko, dia seperti mendengar ada suara wanita tertawa. Reiko akhirnya masuk ke kamar Tomoko. Tidak ada sama sekali barang yang dibuang. Semua tetap sama saat Tomoko masih hidup. Reiko mengamati secari kertas. Ternyata kertas itu adalah faktur cuci cetak foto. Tiba-tiba saja ibu Tomoko nungul. Bikin kaget dong. Dia mengatakan bahwa dia menemukan Tomoko di dalam lemari. Wis, bikin jantung copot nih. Ibunya menangis ketika mengingat kejadian itu. Dia melihat tubuh Tomoko kaku meringkuk dengan mata melotot dan mulut lebar. Setelah pulang dari rumah kakaknya, Reiko mampir ke sebuah toko cuci cetak foto yang pernah Tomoko datangi. Di foto itu terdapat foto Tomoko dan Iwata yang sedang bersenang-senang. Reiko fokus ke tanggal pengambilan foto. Di foto selanjutnya dia menemukan tulisan ijo. Dan tiba-tiba dia melihat foto yang terdiri dari 4 orang, tapi wajah orang-orang yang di foto itu tidak jelas. Balik ke rumah. Saat sedang memasak dan mengatakan kepada Yoichi, anaknya, jika nanti malam dia akan pulang telat. Tiba-tiba saja Yoichi mengatakan jika Tomoko menonton video kutukan. Reiko kaget dan mengatakan jangan mengatakan seperti itu. Dan dia memperingatkan ke anaknya untuk tidak membicarakan itu di sekolah. Yoichi pun menurut dan dia pamit ke sekolah. Reiko pun lanjut memasak. Akhirnya Reiko mendatangi resort Taman Iju di mana Tomoko dan teman-temannya datang berlibur dan menonton video aneh itu. Izu berada di sebuah hutan terpencil dengan pemandangan yang indah dan sejuk. Reiko akhirnya menemukan villa tempat Tomoko dan teman-temannya menginap. Dia mencocokkan nomor kabin tersebut yang ada di foto. Reiko masuk ke penginapan itu. Reiko membuka lemari TV dan mencari video aneh itu, tapi nggak ketemu. Dan dia pun menyalakan televisi. Menonton sebentar dan akhirnya dimatikan. Dia melihat ada sebuah buku di bawah meja.
Dia membuka buku itu selembar demi selembar dan meletakkannya kembali. Merasa lelah dan letih selama perjalanan, akhirnya dia pun tertidur. Setelah beristirahat, merasa lapar, Reiko pun memesan makanan di resort itu. Setelah itu, Reiko mendatangi penjaga resort dan mengatakan jika dia sedang bertugas dan dia menunjukkan sebuah foto. Reiko mengatakan kepada petugas resort tersebut bahwa mereka menginap di villa tersebut tanggal 29 Agustus dan menanyakan ke petugas itu apakah dia melihat ada yang tak beres. Petugas itu sedang melihat data buku tamu-tamu yang ada di resort tersebut. Reiko melihat kerak video dan fokus ke salah satu kaset video. Akhirnya Reiko meminjam video itu dan dia pun menontonnya. Di dalam video memperlihatkan seorang wanita muda sedang menyisir rambutnya di cermin. Setelah menonton video aneh itu, jantung Reiko berdegup kencang. Dia tak percaya apa yang telah ditonton. Setelah dia mematikan TV, dia tidak sengaja melihat sesosok wanita berbaju putih rambut panjang terurai terlihat di kaca televisi. Waktu dia menengok ke belakang, sosok itu sudah nggak ada. Tiba-tiba saja, telepon berdering. Dia merasa takut karena dia ingat cerita-cerita yang telah disampaikan teman-teman Tomoko. Jika mereka sudah menonton film itu, akan ada telepon berdering. Dengan rasa takut, Reiko akhirnya mengangkatnya. Di dalam telepon mengeluarkan suara melengking seperti rekaman yang baru saja dia tonton. Tapi tidak ada yang berbicara, dan dia pun menutupnya. Reiko melihat jam di dinding. Dia sadar bahwa dia sudah dikutuk dan akan mati setelah 1 minggu. Dia pun terburu-buru mengemasi barangnya dan membawa kaset video itu untuk dibawa pulang. Keesokan harinya saat hujan deras, Yoichi berangkat ke sekolah sendiri. Dia bertemu dengan ayahnya. Mereka saling bertatapan tanpa berbicara. Ternyata Reiko meminta bantuan kepada mantan suaminya yang memiliki kemampuan psikis, Ryuji Takayama. Ternyata Reiko sudah menunggunya. Tiba-tiba saja Ryuji merasakan sesuatu yang aneh saat dia masuk ke rumah Reiko. Dia membicarakan Yoichi jika anaknya sudah sekolah dasar. Reiko mengatakan Yoichi saat ini sudah kelas 1. Karena lama tidak ada komunikasi, Reiko menanyakan kabarnya dan apa pekerjaannya sekarang. Ryuji mengatakan jika dia adalah dosen mengajar di salah satu universitas. Reiko sudah menceritakan semuanya, termasuk telepon berdering. Dia menanyakan jika telepon akan berdering setelah menontonnya. Reiko mengatakan jika 4 orang mati di hari yang sama. Tapi Ryuji mengatakan jika hal tersebut bisa dihindari. Reiko meminta Ryuji untuk memfotonya. Ryuji memberikan hasil jepretan foto itu. Alangkah terkejutnya Reiko melihat hasil foto tersebut. Ryuji akhirnya menonton video itu, tapi Reiko tidak ingin menontonnya. Dia keluar balkon dan berpikir apa yang akan terjadi setelah 1 minggu. Ryuji mengetuk dan mengatakan jika dia sudah selesai menonton video itu. Setelah menonton video itu, Ryuji menunggu telepon berdering, tapi telepon tidak berdering. Ryuji pun meminta Reiko untuk membuat rekamannya dan akan diselidikinya. Dan mengatakan kepada Reiko jangan percaya jika kau akan mati setelah menonton video itu. Dan itu hanyalah sebuah video yang dibuat seseorang. Di kantor, Reiko menonton lagi video itu. Dia memutar video durasi terakhir yang memperlihatkan sebuah sumur tua. Okazaki, teman sekantornya, memberikan kertas kepada Reiko bahwa itu dari kantor Iju. Okazaki menanyakan kepada Reiko ada apa dengan kabin registry tersebut. Tapi Reiko tidak menceritakan sebenarnya kepada teman kantornya. Di sebuah taman, Ryuji sedang duduk dan menulis sesuatu. Tiba-tiba saja muncul sesosok wanita dengan sepatu putih lusuh menghampirinya. Dan dia pun mengatakan, benarkah itu kau? Kau yang melakukan ini? Ternyata wanita itu bukanlah manusia. Reiko telah menunggu Ryuji di depan apartemennya. Ryuji mengatakan ke Reiko apakah dia punya foto baru. Reiko menjelaskan jika resort Iju tidak memiliki video tersebut dan tak pernah membuat kaset itu. Ryuji menanyakan tentang siaran gelap dalam video itu. Reiko mengatakan bahwa tidak ada catatan adanya siaran ilegal di Iju. Dia memberikan rekaman itu ke Ryuji.
Mereka berdua akhirnya menonton kembali video itu. Ryuji meminta Reiko untuk menonton lebih dekat di depan TV untuk meneliti video tersebut. Dengan rasa takut, Reiko pun menuruti Ryuji. Di video itu, seorang wanita sedang menyisir rambutnya di cermin. Ryuji menanyakan ke Reiko, apakah kamu pernah lihat wanita ini? Reiko menjawab tidak. Reiko mengatakan jika pengambilan gambar dalam video itu terlihat aneh. Dia mengulang kembali video itu saat wanita dalam video tersebut sedang menyisir rambutnya. Reiko mengatakan jika dari sudut pengambilan video, harusnya kamera bisa terlihat dari cermin. Tapi Ryuji tidak mengerti apa yang dikatakan Reiko. Reiko menjelaskan lagi, mungkin saja orang bisa mengeditnya. Di video itu juga menampilkan tulisan-tulisan bergerak di mana terdapat tulisan letusan. Reiko menjelaskan ke Ryuji jika tak bisa membacanya dengan TV biasa. Tiba-tiba saja suara pintu terbuka dan Ryuji menyuruhnya masuk, seorang gadis muda. Ryuji memperkenalkan ke Reiko jika dia adalah salah satu muridnya, Tanako. Ryuji memperkenalkan Reiko ke Tanako. Reiko sedang mendengar mereka berdua mengobrol, akhirnya Tanako sendirian di apartemen itu. Mereka akhirnya sampai di apartemen Reiko. Mereka berdua menonton kembali video tersebut, meneliti tulisan-tulisan yang ada di video tersebut, tapi tulisan tersebut tidak jelas sehingga susah untuk dibaca. Video selanjutnya terdapat mata berkedip dan Ryuji mengatakan sadar. Tiba-tiba dia menanyakan Yoichi, tak apa-apa jika Yoichi sendirian? Reiko menjawab jika Yoichi lebih suka sendirian. Ryuji melanjutkan kembali tentang video itu. Dia mengatakan siapapun yang membuat video itu sengaja untuk meninggalkan petunjuk dan ingin seseorang menemukannya. Reiko memperbesar volume suara video itu, lalu mengecilkannya lagi. Ryuji sedang mendengarkan suara-suara yang ada di video tersebut. Dia melihat dalam video itu seorang pria sedang berdiri di tebing sungai dengan kepala ditutupi kain. Dia mendengar dalam rekaman itu seseorang mengatakan, bermain di air garam Globins menjadi milikmu. Reiko tidak mengerti arti dari kata-kata itu. Pagi harinya Yoichi berangkat ke sekolah. Tapi saat dia berjalan, dia menengok ke belakang tepat ke apartemennya. Dan kemudian dia berjalan kembali. Reiko menonton rekaman hasil dari wawancaranya dengan beberapa siswa teman Tomoko tentang kejadian video itu. Saat sedang asik menonton, tiba-tiba saja telepon berbunyi dan itu membuat Reiko kaget. Dia mematikan TV dan mengangkat telepon. Ternyata Ryuji yang menelpon. Ryuji mengatakan bahwa dia telah menemukannya tentang air garam dan Globins adalah sebuah dialek. Dialek tersebut berasal dari Pulau Oshima, di mana terdapat gunung berapi Miharayama. Akhirnya, mereka berdua datang ke perpustakaan untuk meneliti lebih detail. Tiba-tiba saja Reiko teringat dengan anaknya Yoichi dan menelponnya, mengatakan jika dia akan terlambat pulang. Ryuji mendengarkannya. Reiko menemukan sebuah artikel tentang letusan Gunung Miharayama, tapi kejadiannya sudah lama. Ryuji mengetahui jika kantor penerbit koran itu berada di Oshima. Dia meminta Reiko untuk mencari tahu nomor telepon kantor tersebut segera, karena waktu Reiko tinggal 4 hari lagi. Reiko tidak berpikir sampai ke situ, hingga akhirnya dia sadar. Ryuji akan mengurus semuanya dan dia meminta Reiko untuk tetap selalu dengan Yoichi. Reiko dan Yoichi mengunjungi ayahnya dan mengatakan jika Yoichi ingin sekali memancing. Mereka akhirnya memancing. Reiko melihat mereka berdua dan merasakan sedih karena hidupnya tidak akan lama. Malam harinya Reiko menelpon Ryuji. Ryuji mengatakan jika koresponden di Oshima akan menelitinya. Ryuji juga mengatakan jika wanita yang memprediksi letusan mungkin orang yang ada di dalam video aneh itu. Namanya Yamamura Shizuko. 40 tahun lalu, wanita itu menceburkan diri ke kawah. Ryuji berencana akan ke Oshima besok pagi, tapi Reiko mengatakan waktunya tinggal 3 hari lagi. Dan waktu Ryuji tinggal 4 hari lagi. Telepon pun ditutup. Tiba-tiba saja ayahnya datang dan menanyakan apakah ada masalah. Reiko menjawab tidak, itu adalah tugas kerjanya. Saat tertidur, tiba-tiba saja ada yang memanggilnya.
Dia melihat ada seseorang tidur di sebelahnya tapi bukan Yoichi. Dan saat melihatnya lagi, tempat tidur itu kosong. Reiko kaget dan baru sadar jika Yoichi tidak ada di tempat tidur. Ketika Reiko akan keluar mencari Yoichi, dia melihat Yoichi sedang menonton video itu. Reiko tidak menyangka jika Yoichi telah menontonnya. Dia pun berteriak dan menutup mata Yoichi, tapi semuanya sudah terlambat. Dia berteriak dengan sangat marah campur sedih mengatakan ke anaknya, "Mengapa kamu menonton video itu?" Anaknya mengatakan bahwa Tomoko mengharuskan Yoichi untuk menontonnya. Akhirnya mereka berdua pergi ke Oshima, Ryuji dan Reiko. Setelah sampai di Oshima, mereka berdua telah ditunggu oleh Mr. Hayatsu. Dalam perjalanan, Mr. Hayatsu menceritakan jika Yamamura di Sashikiji menjalankan usaha perikanan, tapi mereka banyak menjual sahamnya. Pupu Shijuko masih hidup. Putranya dan anak tirinya menjalankan usaha penginapan, dan dia memesan kamar di penginapan tersebut untuk mereka berdua malam ini. Reiko menanyakan ke Ryuji, kenapa Yamamura Shijuko sampai bunuh diri? Ryuji mengatakan jika dia mendengar cerita jika Shijuko tiba-tiba menjadi gila, dan koran-koran menulis berita buruk tentang Shijuko. Akhirnya mereka sampai di penginapan. Mereka disambut seorang wanita parubaya dan mempersilahkan mereka masuk. Wanita parubaya itu menunjukkan kamar mereka, tapi tiba-tiba saja Ryuji berhenti dan menuju sebuah kamar. Saat pintu kamar tersebut dibuka, mereka berdua melihat sebuah kaca yang sama persis di video aneh itu. Tiba-tiba saja muncul pria parubaya berdiri di lorong-lorong jalan menuju kamar. Reiko memohon kepada pria tersebut untuk menceritakan tentang Shijuko. Pria tersebut mengatakan jika tidak ada yang perlu diceritakan. Reiko menanyakan lagi tentang keadaan anak Shijuko. Pria itu mengatakan jika Shijuko tidak memiliki anak, dan pria itu pun pergi. Ryuji melihat pria tua yang memiliki penginapan itu duduk di pinggir laut, dan dia pun menghampirinya. Pria parubaya itu mengatakan jika mereka tetap tinggal di kota ini karena nanti malam akan terjadi badai. Ryuji menanyakan tentang Shijuko. Pria parubaya itu mengatakan jika Shijuko adalah orang aneh. Dia selalu duduk di sini sepanjang hari dan terus memandangi lautan. Semua nelayan membencinya. Tapi setiap tahunnya satu di antara penduduk di Oshima mati di laut. Tiba-tiba saja Ryuji mengatakan kata. Pria itu kaget. Ryuji mengatakan lagi jika bermain di laut goblin akan datang. Dan Shijuko mampu membaca pikiran orang. Dan dia mengetahui sesuatu yang disembunyikan seseorang dalam otaknya. Mendengar perkataan Ryuji, tiba-tiba saja bapak tua itu bangkit dan pergi. Saat hendak pergi, Ryuji mengatakan jika dia juga memiliki kemampuan yang sama dengan Shijuko. Dia juga mengatakan jika si bapak tua tersebut ikut menyebarkan rumor mengenai kemampuan Shijuko dan memanggil dokter Ikuma. Mendengar ucapan dari Ryuji, bapak tua itu marah dan pergi. Ryuji tetap mencecar pria tua itu untuk menceritakan tentang anaknya Shijuko. Tiba-tiba saja pria tua itu terjatuh. Saat Ryuji memegang tangan pria tua itu, dia memperlihatkan sesuatu. Dalam pandangannya itu, Ryuji melihat jika pria tua itu ada di sana saat Shijuko menunjukkan kemampuannya. Saat Reiko berlari menghampiri mereka berdua, Reiko diperlihatkan kejadian itu. Dia melihat banyak orang di sana, dan dia melihat Shijuko sedang memperlihatkan kemampuannya jika dia bisa mengetahui pikiran orang. Salah satu dari kerumunan orang mengatakan jika itu adalah penipuan dan hanya pertunjukan sulap. Mereka semua tidak percaya dan terjadilah keributan. Tiba-tiba saja salah satu dari mereka mati. Reiko melihat jelas kejadian itu. Mereka mengatakan jika Shijuko adalah monster. Saat Shijuko akan berjalan keluar, dia melihat anaknya Sadako dan mengatakan, "Sadako, omae no." Dari penglihatan itu, Ryuji akhirnya mengetahui jika nama anak dari Shijuko adalah Sadako. Dan Sadakolah yang membunuh pria itu. Dan ternyata Sadako bisa membunuh orang hanya dengan pikiran.
dan Ryuji diperlihatkan kembali kejadian itu. Dia melihat ada Reiko di penglihatannya. Tiba-tiba saja Reiko pingsan. Ryuji berusaha membangunkannya dan dia melihat ada tanda di tangan Reiko. Reiko berlari menyusul Ryuji. Dia memberitahukan jika teleponnya tidak berdering di rumahnya, tapi berdering di kabin itu, di mana Tomoko dan kawan-kawannya menginap. Ryuji mengatakan jika kita terjebak di tempat ini. Mr. Hayatsu memberi peringatan ke mereka jika mereka tidak bisa naik perahu di malam hari karena badai. Tiba-tiba saja bapak tua yang memiliki penginapan itu datang dan ingin membantunya. Bapak tua itu menanyakan ke Reiko, Sadako menelponmu? Atau dia mungkin merencanakan menyeret kalian ke laut. Mereka akhirnya menyeberangi lautan dengan ditemani badai. Akhirnya mereka telah sampai. Ryuji membawa beberapa perlengkapan dan Reiko menelpon Yoichi. Dari jauh Ryuji memperhatikannya. Ryuji menanyakan jam berapa saat Reiko menonton video itu. Reiko menjawab jam 7:08 malam hari atau jam 7:10. Ryuji mengatakan lagi jika cerita itu memang benar, saat itulah batas terakhir Reiko. Akhirnya mereka pun berangkat menuju ke Izu. Sesampainya di sana, Ryuji merasakan aura yang tidak enak. Tanpa sepengetahuan pemilik penginapan itu, mereka menghancurkan kabin itu. Mereka berdua masuk dan menemukan sebuah sumur yang berada di bawah kabin. Mereka memeriksa sumur itu. Dengan kemampuan yang ada pada Ryuji, Reiko dapat melihat kejadian itu. Dia melihat Dr. Ikuma membunuh Sadako dan memasukkan mayatnya di dalam sumur itu. Dan ternyata mayat Sadako ada di sumur itu. Ryuji mencoba untuk membuka sumur itu. Ryuji masuk ke dalam sumur untuk mencari mayat Sadako. Setelah Ryuji mencapai dasar sumur, dia meminta Reiko untuk menurunkan ember untuk membuang air di dalam sumur itu supaya lebih mudah menemukan mayat Sadako. Waktu terus berjalan. Siang berganti malam. Mereka berusaha untuk menguras air sumur tersebut. Tiba-tiba saja Reiko pingsan. Dia tidak kuat. Ryuji naik kembali ke atas untuk mengetahui keadaan Reiko. Reiko sudah tidak kuat lagi. Dia merasa putus asa dan tidak yakin apa yang telah mereka lakukan akan menyelamatkan hidup mereka. Reiko akhirnya yang ada di dalam sumur itu, dan Ryuji yang mengangkat ember tersebut. Saat Reiko menuju ke bawah, dia melihat gambaran zaman dulu. Dan itu membuatnya takut. Tapi dia terus turun sampai ke dasar sumur dan mulai melakukan tugasnya. Sumur itu gelap dan Reiko tidak bisa melihat. Tiba-tiba saja muncul sosok di dalam sumur itu. Tapi Reiko tidak takut. Dia mengusap sosok itu. Ternyata sosok itu adalah tengkorak Sadako. Dia memeluknya. Dari atas Ryuji berteriak jika jam sudah menunjukkan 7:10 dan mengatakan bahwa kita selamat. Akhirnya polisi pun datang. Ryuji mengantar Reiko pulang ke apartemennya. Dia meminta Reiko untuk beristirahat. Setelah Reiko mengucapkan terima kasih, Ryuji pun pamit pulang. Di tempat kediaman Ryuji, Ryuji sedang menulis sebuah esai. Saat sedang menulis, tiba-tiba Ryuji mendengar suara. Tiba-tiba saja dia melihat televisi menyala sendiri. Dia berjalan pelan-pelan menuju televisi dan melihat video itu menampilkan sebuah sumur tua. Tiba-tiba saja di dalam sumur tua itu muncul sosok wanita berbaju putih berjalan menuju kamera. Ryuji merasa takut dan tiba-tiba telepon berbunyi. Saat dia melihat kembali video itu, tiba-tiba saja sosok itu muncul dari televisi. Dia merangkak, berjalan menghampiri Ryuji dan akhirnya Ryuji mati. Keesokan paginya, Reiko mendapat telepon jika mantan suaminya Ryuji meninggal. Dia lalu pergi ke apartemen Ryuji. Di situ sudah ada polisi yang menangani. Polisi mengatakan jika mayatnya sudah dibawa keluar. Di luar apartemen, Reiko melihat Tanako, murid Ryuji.
Dia mengatakan, ada apa ini? Tanako mengatakan jika saat dia tiba di apartemen, Ryuji sudah terbaring di lantai. Reiko menanyakan, apakah sebelum meninggal Ryuji pernah mengatakan tentang video? Tanako hanya menggeleng, dan dia mengatakan jika melihat wajah Ryuji sungguh mengerikan. Reiko lari ke dalam apartemen Ryuji, dan pikirannya berkecamuk. Mengapa Ryuji? Apakah Yoichi juga akan mati? Dia berpikir setelah menemukan mayat Sadako, kutukan sudah tidak ada. Lalu, kenapa hanya dirinya yang selamat? Tiba-tiba saja Reiko melihat televisi. Dia mengambil video itu. Reiko mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kutukan Sadako sudah hilang dari dirinya. Tapi kenapa Ryuji bisa mati? Lalu apa yang sudah Reiko lakukan tapi tidak dilakukan oleh Ryuji? Itu pertanyaannya. Semua pertanyaan berkecamuk di pikiran Reiko. Tiba-tiba saja dia melihat Ryuji di televisi menunjuk tas coklat. Dia memeriksa tas itu dan menemukan sebuah kaset. Ternyata video yang ditonton Ryuji adalah kopian dari video aslinya. Sebelumnya Reiko telah mengkopi video tersebut dan memperlihatkan kepada Ryuji. Reiko pernah mendengar dari salah satu teman sekolah Tomoko ada cara untuk mengangkat kutukan dari video itu, yaitu dengan membuat rekamannya dan menunjukkan pada orang lain dalam 1 minggu. Dan orang yang telah menonton video yang telah dikopi harus melakukan hal yang sama dalam 1 minggu. Dan itu akan berlangsung selamanya. Dan kutukan pun bisa terangkat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan info film seru terbaru lainnya dari Nonton Bareng.